saling mendengar satu sama lain dan mengenyampingkan ego. Jadi dalam rumah tangga itu tidak boleh dengan ego, berpikir dengan ego. Kita harus mempunyai hati yang besar, hati yang luas untuk menerima bentukan apapun pendapat antara istri ataupun suami. Sebenarnya kehidupan tuh rumah tangga tuh kayak kuliah sebenarnya. Jadi kalaupun kita pacaran kayak udah 10 tahun, begitu kita hidup satu rumah itu akan terasa beda banget dengan 10 tahun yang kita ketemunya masih hitungan jam gitu. Begitu kita dalam satu rumah, satu atap, satu tempat tidur, itu semua akan berubah bentukannya. Jadi yang kecil-kecil yang kita nggak tahu selama 10 tahun gitu, itu akan kelihatan bentukannya semuanya seperti apa gitu. Ego-ego yang tadinya tidak kelihatan, begitu kita satu tempat tidur, satu meja makan, itu kelihatan semuanya seperti itu. Ya hidup ya capek, hidup kan butuh perjuangan gitu. Bukan abis itu menikah kita tidak capek, enggak, problemnya beda lagi. Kita mulai lagi di kehidupan yang baru dari nol. Jadi menikah itu ada ilmunya, bukan cuma begitu-begitu aja cinta-cintaan yang abadi selamanya gitu. Kita nih mau bawa pernikahan ini sampai mana? Sampai kita tua nanti kah seperti orang tua kita. Ingat ya, orang tua kita itu tidak mengenal cinta loh. Mereka pada zaman itu masih ada penjuru, tapi mereka punya respect. Mereka tidak mengeluarkan egonya, saya udah gitu. Istri ya udah istri gitu. Kalau kita kayak saya misalnya gitu ya, saya tuh dikasih kebebasan sama suami saya untuk bekerja dan meninggalkan rumah gitu. Dari awal saya syuting, dari awal saya menikah, saya bilang sama suami saya masih boleh bekerja atau tidak? Boleh gitu. Apa maksud sampai kapan saya boleh bekerja? Terserah kamu. Kenapa kalau masih mau bekerja, kata suami saya? Ya karena paling tidak saya bisa membantu ibu saya, membantu keponakan saya yang membutuhkan, membantu apalah bentukannya. Karena rezeki itu kan memang datangnya dari Allah kan. Jadi ya selagi saya masih bisa memberi dan membantu, kenapa tidak? Oke. Jadi ya untuk sekarang ini saya dikasih kebebasan itu sama suami saya, alhamdulillah banget gitu. Dan kebebasan itu di saat saya keluar rumah ya udah, saya hanya hidupnya cuma bekerja dan bekerja gitu. Kalau misalnya saya keluar kota 1 bulan gitu, saya libur, saya mager, saya nggak ngapa-ngapain atau keluar mana karena saya udah capek untuk kerja gitu. Jadi udah gitu ya. Karena apa ya, rumah tangga itu yang seperti saya bilang dari awal, capek iya gitu, karena maunya dibawa kemana. Tapi kalau kita tidak menggunakan ego kita ikhlas. Ikhlas itu dengan kata sejujurnya ya, bukan cuma ngomong ya gitu. Kita ikhlas menjadi istrinya, kita ikhlas menjadi suaminya, ikhlas atau saudara, itu pasti semuanya akan gampang banget kok. Misalnya gini, urusan rumah tangga, ada saatnya pembantu itu pergi keluar dari rumah gitu kan. Ya dia kan juga butuh istirahat dong. Kalau misalnya suami kita tidak ngebantu, ya udah, gak usah tiba-tiba, kamu kenapa sih udah ngebantuin aku, manjang. Udahlah capek ngepel, udahlah capek ngulap, udahlah capek nyikat kamar mandi, dongkol pula makin capek. Kalau misalnya kita tidak mau bantuin aku ini enggak, nanti diri, ya udah, ntar aja. Kalau misalnya sekali lagi, bantuin ya nih, kalau nggak saya kerjain, kamu aja deh, ya udah kita kerjain. Tapi ya udah, kita sebagai perempuan juga mau embel-embel, cuma minta tolong ini aja nggak mau panjang gitu, itu kan perempuan, ya kan? Itu yang saya alami selama saya berumah tangga gitu. Jadi ya kalau mau dibantuin boleh, kalau enggak ya udah gitu. Karena saya nggak mau capek badan, capek hati gitu. Itu lebih nggak enak lagi gitu. Yang harusnya untuk anak-anak yang baru mau berumah tangga, cari ilmunya berumah tangga itu seperti apa. Kalau saya intinya 2 kepala dijadikan
satu di dalam satu rumah itu tidak akan pernah mungkin sama. Jadi harus ada yang mengatur. Jangan gontok-gontokan, egonya ditinggalin di rumah atau dibuang. Jadilah istri yang terbaik, jadilah suami yang selalu menyayangi istri. Ada rezekinya loh di situ.